Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Bella, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas praktik dari pembelajaran berbasis teknologi dengan dosen pengampu Ustadz Ferry Heriadi, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai munafik, keras hati, dan keras kepala, jalan terbesar menuju kegagalan untuk maju. Dengan video ini, mari kita simak penjelasan materinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. 2. Mengklasifikasikan ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan keras kepala. 3. Menghindari dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. 4. Mengambil hikmah dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Selanjutnya, apa itu munafik? Munafik adalah sifat seseorang yang menampakkan kebaikan atau keimanan di luar, tetapi menyembunyikan keburukan atau kekufuran di dalam hati. Intinya, munafik adalah pura-pura beriman atau bermuka dua. Ciri-ciri orang munafik ada 3 menurut hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dia dipercaya, ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terdapat 3 ciri lagi, yaitu ciri pertama, berbohong, yaitu merugikan orang lain meskipun hanya bahan candaan. Ciri kedua, yaitu mengingkari janji, yaitu jangan berjanji jika tidak bisa menepatinya, karena janji sama dengan hutang dan itu harus dibayar. Ciri ketiga, yaitu pengkhianat, yaitu perbuatan dan ucapannya tidak dapat dipercaya serta tidak menunaikan amanat. Selanjutnya, ada 4 pandangan ulama mengenai karakteristik orang munafik dalam Al-Quran. Disarikan dari tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Qutubi, dan Asy-Syaukani, yaitu 1. Perkataan tidak sesuai perbuatan. 2. Hati mereka sakit dan penuh keraguan. 3. Berusaha merusak dan membuat kekacauan tapi mengaku memperbaiki. 4. Malas beribadah dan hanya beramal karena dilihat orang. Jadi, apa bahaya ketika mempunyai sifat munafik? Terdapat 2, yaitu 1. Bahaya bagi diri sendiri, yaitu merasa tidak tenang karena takut ketahuan akan sifat dusta dan khianatnya, menghancurkan kepribadian karena hidup penuh kebohongan dan kepura-puraan, menghitamkan hati sehingga sulit menerima kebenaran dan hidayah, menghilangkan kepercayaan orang, membuat hidup terasing dan tidak dihormati, mendapat ancaman azab berat karena munafik adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, yaitu bahaya bagi orang lain, yaitu selalu berangan mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma kebenaran, merusak hubungan dan kepercayaan karena perilakunya tidak konsisten, menyebarkan fitnah dan konflik lewat kebohongan dan sikap bermuka dua, membahayakan keamanan dan persatuan karena mereka mudah mengkhianati dan memanfaatkan orang lain. Berikutnya, apa itu keras hati? Keras hati adalah sikap ketika seseorang sulit menerima nasihat, kebenaran, atau perubahan meskipun sudah jelas di depan mata. Hatinya menjadi tertutup, tidak peka, dan sering mengabaikan kebaikan karena dipengaruhi ego, amarah, atau kesombongan. Terdapat macam-macam hati yang keras, yaitu 1. Hati yang sehat atau qalbun salim, hati yang bersih dan lurus, mengenal Allah, yakin pada kebenaran, taat padanya, dan hidupnya dipenuhi iman serta ketenangan. 2. Hati yang mati atau mait al-qalb, hati yang tidak mengenal Allah, tidak peduli perintahnya, dikuasai hawa nafsu dan syahwat, serta jauh dari iman dan kebaikan. 3. Hati yang sakit atau marid al-qalb, yaitu hati yang berada di antara iman dan nafsu. Ada kebaikan seperti iman dan ikhlas, tetapi juga ada penyakit seperti iri, sombong, dan cinta dunia. Hatinya bisa sehat atau rusak tergantung mana yang lebih kuat. Selanjutnya, yaitu tanda-tanda mulai mengerasnya hati, yaitu 1. Bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. 2.
tidak terpengaruh hatinya dengan ayat Al-Quran yang dibacakan. 3. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukan di atas akhirat. 6. Tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. 7. Tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan mungkar. Kemudian, sebab-sebab kerasnya hati yaitu 1. Kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. 2. Melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tertawa berlebihan. 4. Banyak berbicara, banyak makan. 5. Banyak melakukan dosa. 6. Lalai dari ketaatan. Lalu, obat hati yang keras yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan, banyak mengingat Allah, membaca zikir dan membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa, berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin, banyak mengingat kematian dan berziarah kubur, menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa, makan makanan yang halal, sholat malam, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, berteman dengan orang yang soleh. Selanjutnya, apa itu keras kepala? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan dalam Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Nah, selanjutnya, alasan seseorang menjadi mengedepankan perilaku keras kepala adalah A. Karakter keras kepala melekat pada diri seseorang karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. B. Seseorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dia menginginkan reward jika dia patuh pada aturan. Dengan demikian, kompensasi dia keras kepala karena ingin dia dikatakan eksis dan dibutuhkan. C. Orang yang keras kepala pada pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam dan sebagai bentuk pasif agresif. Adapun ciri-ciri orang yang keras kepala adalah sebagai berikut. A. Memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan sekalipun itu ide atau rencana yang salah. B. Bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. C. Jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Lalu, cara mengurangi sikap keras kepala yaitu A. Mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. B. Terbuka dengan segala kemungkinan. C. Mengakui kesalahan. D. Menyesuaikan dengan keadaan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari. Hati yang keras menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hukuman paling berat bagi seorang hamba. Orang yang keras kepala pun sulit menerima nasihat dan cenderung memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa, berusaha memperbaiki diri dan perilaku terpuji agar terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut serta memperoleh amal kebaikan di akhirat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.